Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah sobat malam semua. Lama sekali saya nggak upload video, lama juga kita nggak berjumpa untuk membawakan cerita atau mengisi cerita di channel ini. Dan dalam kali ini kita bertemu dalam cerita yang ke-49 di channel Doi Malam. Dan dalam cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah atau cerita tentang pengalaman yang pernah dialami oleh Mas Yudi yang saat itu berusia remaja, masih anak-anak nih, berusia anak-anak sekitar usianya masih sekitar 7 tahun, entah kelas 1 atau kelas 2 SD. Saat itu Mas Yudi tinggal di sebuah desa yang biasalah desa zaman dulu yang nggak terlalu ramai sih, cuma rumahnya masih jarang-jarang dan kejadian ini menimpa Mas Yudi saat dia disuruh oleh ibu atau simboknya. Dia biasa memanggil simbok, belum ibu dan belum mama waktu itu, karena zaman itu masih banyak yang memanggil ibunya tersebut dengan nama simbok. Kemudian ceritanya dialami Mas Yudi ketika Mas Yudi ini disuruh oleh simboknya untuk membeli minyak tanah ke warung yang lokasinya agak jauh. Nah, sebelum cerita ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada sobat Doi Malam semua yang sudah like, sudah subscribe, sudah menonton video ini, sudah membagikan. Saya ucapkan terima kasih, semoga sobat Doi Malam semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Amin. Ya, cerita ini terjadi sekitar tahun 80-an. Jika melihat usia Mas Yudi tersebut saat itu berusia sekitar 7 tahun, berarti Mas Yudi ini kelahiran antara tahun 70-an akhir ya, 76 atau 78, pokoknya usia segitu. Nah, Mas Yudi bersama keluarganya ini tinggal di sebuah desa yang sebelah baratnya ini adalah ladang atau hutan, bukan hutan, ladang kemudian hutan. Jadi ladang tersebut biasa dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk ditanami tanaman pertanian, pokoknya digarap untuk bisik banget. Maaf jadi kurang konsentrasi membawanya karena ada yang motong besi di luar, agak jauh sih, cuman suaranya masuk semua ke sini, agak berisik. Ya, Mas Yudi ini tinggal di sebuah desa yang nggak terlalu jauh dari jalan raya, dan sebelah barat dari desa tersebut atau sebelah kanan dari rumah itu adalah ladang yang biasa digarap warga, dan sebelah sananya itu udah hutan. Dan posisi rumahnya sendiri ke selatan itu udah ladang terus hutan juga, dan beberapa sekitar 1 kilometer lagi baru ada desa. Nah, di sebelah selatan rumah Mas Yudi ini masih ada satu rumah lagi. Karena rumah zaman dulu itu mencar-mencar jauh-jauh dan tempatnya itu agak kurang lazim ya. Posisinya itu sedapatnya tanah, biasa dibangun rumah untuk tempat tinggal. Jadi posisinya ngacak, dan dari tetangga sendiri jaraknya cukup jauh, sekitar 100 atau 200 meter. Itu pun kalau pas musim penghujan itu rumah satu antara lain itu nggak pernah kelihatan karena tumbuhan sangat lebat. Apalagi di tahun segitu juga belum ada listrik, boro-boro listrik, tiang listriknya di jalan rayanya pun belum ada. Yang listrik baru sampai kantor kecamatan, aja kan, belum sampai ke kampung-kampung. Jadi memang belum ada listrik masuk, belum ada instalasinya, tiangnya pun juga belum ada. Nah, oleh karena itu
keluarganya Mas Yudi ini menggunakan minyak tanah untuk penerangan saat malam hari. Jadi kalau pas ada acara atau acara kumpul-kumpul atau apa itu pakai petromak. Tapi kalau untuk hari-hari biasa itu untuk penerangan di depan yang lampunya kecil yang anti angin itu namanya lampu T, dan di dalam itu sender atau tinder yang di dalam rumah itu, atau lampu atau timbar balkon nyebutnya kan begitu. Kalau yang timbar balkon itu ada kacanya. Kalau sender atau tinder itu yang biasa dibikin sendiri dari tutup cat atau apalah yang kecil, bisa untuk penerangan itu. Nah, sore itu sebenarnya cuaca cerah tapi langit itu agak gelap, dan pas sore itu si ibunya dari Mas Yudi atau biasa dipanggil Simbo itu baru ingat bahwa dia kehabisan minyak tanah. Jadi minyak tanah itu nggak bisa untuk bertahan sampai malam, tinggal sedikit kan. Akhirnya dia manggil si Mas Yudi ini, kan posisi hampir maghrib, manggil Mas Yudi yang udah mulai masuk rumah, karena waktu itu jam menjelang maghrib itu udah agak gelap di kampung tersebut. Kemudian dipanggil, "Le, sini sebentar." "Ya Mbok, ada apa?" Kalau Mas Yudi manggil masih Simbo. "Ini kamu beli apa? Lengopet dulu." Lengopet itu bahasa Jawanya minyak tanah. "Kowe tuku lengopet dhisik ning warung, iki lengopet entek." Nah, lengopet entek bengi petengan, apa kowe gelem petengan. "Kamu beli dulu minyak tanah ke warung." Soalnya ini minyak tanah nggak cukup buat malam hari. Kalau minyak tanahnya habis, otomatis kamu gelap-gelapan. Mau nggak gelap-gelapan? "Ya udah Bu, tak jalan." Nah, saat itu posisinya maghrib. Nah, karena maghrib belum ada listrik, terus nggak ada toa ya, itu belum ada toa. Jadi azan itu hanya terdengar azan dari masjid, dari musola di kampung lain itu hanya karena polusi suara juga belum banyak, hanya terdengar layang-layang tipis-tipis aja gitu. Tapi akhirnya si Mas Yudi tersebut berangkat sambil membawa jerigen yang 2 literan itu. Berangkatlah Mas Yudi ke warung tersebut. Dia keluar dari rumah dan mulai berjalan. Rumahnya ini menghadap ke selatan, jadi selatan itu sudah nggak ada akses jalan besar. Jadi rumah menuju Mas Yudi juga, rumahnya masih jalannya jalan setapak, dia ke kiri dan ke kiri lagi menuju jalan besar. Nah, dari situ dia harus melewati kebun, yang kanan kiri kebun itu di jalan setapak itu sejauh sekitar 200-an meter. Nah, baru ketemu itu lagi baru ketemu rumah warga, dan rumah warga pun bukan di pinggir jalan, masuk ke gang lagi gitu. Akhirnya karena udah biasa ya anak situ, udah biasa main lah, dan siangnya udah menguasai wilayah situ, jalannya Mas Yudi tersebut dengan santai. Dan dia sempat bilang sih untuk mengusir rasa ketakutan atau apa, kan ada sedikit rasa nervous ya, ketakutan itu, dia memainkan jerigen itu dengan dengkulnya. Jadi seperti ayunan langkah dengkulnya, duk 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 duk. Jadi pas jalan ngangkat dengkul kanan tuh dipukul ke dengkul kanan jerigennya, gantian kaki kiri yang jalan kaki kiri. Mungkin teman-teman semua yang angkatan 80-90-an nggak asing gitu. Jadi membawa jerigen dengan duk 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 gitu untuk memecah kesunyian sore itu. Terus akhirnya masuk di jalan, dan di jalan itu kebetulan Mas Yudi nggak bertemu dengan seorang pun karena udah mulai maghrib. Kalau di kampung tersebut maghrib itu orang semua pada masuk, jarang-jarang yang di luar. Paling yang di luar masih itu bikin bedian atau bikin perapian lah di luar, belum itu nyamuk. Dan setelah melewati kebunan, melewati rumah warga, akhirnya melewati kebunan lagi sekitar 100 meter, barulah belok ke kanan. Nah, dari kanan tersebut
Yudi masih berjalan sekitar 10 menitan karena lokasi warungnya itu agak jauh, dan akhirnya sampailah di warung tersebut dan alhamdulillah masih buka kan. Ganggu lek tumbas lek kan. Nah, lek tumbas lek itu kata-kata legend zaman dulu ya. Artinya lek itu om beli om gitulah. Akhirnya yang punya warung itu Yudi ya ada orang itu pulau mau ya gile ya disuruh sibuk baru tahu kalau minyaknya habis. Ya kok kamu berani, bahasa Indonesia ini, kok kamu berani banget jam segini jalan sendiri ya, habis daripada ntar malam gelap-gelapan saya takut nggak bisa tidur. Bapak disuruh sama Simbo juga nggak mau, ya udah saya yang jalan. Lagian orang biasa lewat sini tiap hari. Oh ya udah berapa liter? 2 liter udah. Nah, pakai literan tersebut tuh nggak lama udah selesai dibayar, pamitan lah Mas Yudi. Sampun gilik matur nuwun. Oh hati-hati wanyura. Nah, rawane tak terno. Hati-hati, jadi nggak pulangnya kalau berani antri. Berani lek kan. Udah apa? Orang udah biasa. Ya udah hati-hati. Ya udah. Janganlah Mas Yudi itu pulang kan. Enggak, akhirnya Mas Yudi pulang menyusui jalan yang tadi dilewati itu. Akhirnya sampailah di tikungan yang ke arah kiri, yang kebunan sejauh 100 meter. Terus nanti ketemu rumah warga, dan itu kebunan lagi 200 meter. Nah yang di kebunan 100 meter itu dia kan belok ke kiri. Tiba-tiba dari atas tuh dia ngeliat simboknya atau ibunya, persis pakaiannya sama yang digunakan tadi. Pakaiannya sama yang digunakan tadi kan. Masih pakai model apa? Kebaya panjang, bukan kebaya yang buat pengantin gitu, bukan. Kebaya buat harian zaman dulu. Banyak sifat-sifat orang zaman dulu, wanita zaman dulu yang menggunakan. Tahun 90 ke bawah itu masih banyak dipakai. Dan di bawah itu pakai kain jari juga gitu. Jadi bukan pas kayak acara Kartini itu, bukan membuat sehari-hari pakaiannya seperti itu. Nah pulang, Simbo mau kemana Bo? Mau nyusulin kamu lama banget. Oh enggak, cuma sebentar. Ya udah ayo ikut Simbo ya. Mau kemana? Mau ke Solo. Simbo mau ke Solo dulu. Simbo mau ke Solo ngapain jam segini gitu? Ayo ikut aja ke Solo jalan-jalan. Nah si Mas Yudi itu walaupun usia 7 tahun kan sempat berpikir jam segini mau ke Solo, sedangkan zaman dulu dari rumah ke jalan besar itu ya memang nggak terlalu jauh, sekitar setengah kilo. Kemudian ke terminalnya sendiri itu bisa makan waktu setengah jam. Nah itu terminal sendiri itu kendaraan yang beroperasi itu cuma sampai jam 4, jam 5 sore. Setelah itu terminal itu mati, nggak kayak zaman sekarang gitu. Nyari angkot atau itu gampang, itu nggak ada. Paling jam 4 sore itu yang arah Solo dan sebaliknya udah nggak ada. Dan si Mas Yudi ini bingung, ke Solo mau naik apa Pak? Terus gak ayo melu katanya, nggak usah banyak nanya, ayo ikut. Kamu mau jalan-jalan nggak? Besok baru pulang. Akhirnya mereka berdialog kan depan-depan, terus si mboknya jalan melewati Mas Yudi ini sambil menarik tangannya yang lagi megang jerigen tersebut. Akhirnya lagi lengone ra doleke sik, Mbok. Lengone ra doleke sik iki, Mbok. Engko bapak petengan nang omah no. Nah, lengone ra ono. Ini minyaknya nggak dipulangin dulu, Mbok. Ntar bapak kasihan dong, gelap-gelapan di rumah katanya. Udah ayo jalan dulu. Nah ditariklah Mas Yudi ini. Nah dia diajak menyusui jalan, tapi nggak menuju ke jalan besar. Kalau ke jalan besar kan tikungan dia tadi ke kanan ya, ke arah warung itu, nanti ke kiri. Nah ini enggak, di tikungan itu si Mas Yudi diajak belok ke kiri. Nah itu adalah rute menuju
ladang-ladang yang mendekati ke hutan tersebut. Nah di situ banyak batu-batuan besar di situ, sama pohon besar masih banyak lah. Nah diajaklah Mas Yudi lewat situ. Mas Yudi pun nanya, kok lewat sini Mbok? Udah lewat sini motong jalan lebih cepat. Nah Mas Yudi ngikut aja, nggak banyak nanya dia, ngikut di belakang ngintil aja. Nah pas sampai di arah batu-batuan besar yang cukup besar itu, tiba-tiba kok di situ ada jalan gitu kan, ada jalan, terus ada kayak tempat untuk duduk-duduk gitu kan. Nah si Mas Yudi sama Simbo itu, dia sama Simbonya itu penglihatan dari Mas Yudi tersebut. Nah, Mas Simbo ayo nunggu mobilnya di sini ya. Nah, Mas Yudi kan bingung, emang sih di sini ada jalan, cuma jalannya tuh jalanan berbatu, emang muat mobil tapi jalanan itu berbatu bukan. Nah yang Mas Yudi lihat itu jalan udah aspal, tapi bukan aspal hot mix kayak sekarang ya, aspal zaman dulu yang disiram aspalnya dulu baru kerikilnya dikasih pasir. Itu pun aspalnya udah usang. Udah Mas Yudi pun nunggu di situ kan. Nah pas posisi nunggu ini si ibunya ya juga cuma diem aja, cuma duduk. Jadi seolah-olah tuh di situ kayak terminal lama itu. Jadi nggak ada mobil, nggak ada apa-apa, nggak ada orang, hanya ada bukan ruko, kios-kios zaman dulu yang masih pakai papan-papan itu kan, untuk pintunya masih papan-papan itu, cuman udah pada nutup semua dan nggak ada aktivitas seorang pun di sana. Mas Yudi hanya berdua. Posisi sebenarnya posisinya udah gelap, udah malam hari, nggak ada listrik, nggak ada apa, cuman di situ si Mas Yudi merasa temaram gitu, jadi pandangannya masih jelas kayak ada sinar bulan tapi nggak maksimal, temaram lah gitu. Nah duduklah Mas Yudi tersebut di situ kan. Nah kemudian ini cerita beralih ke keluarga si Mas Yudi, karena hampir 1 jam si Mas Yudi nggak balik-balik. Si boknya kan bingung, tuh Yudi mau dolan endi malah nih, dimare selak, dimar atau sender, dimare selak, mati lengoran entek malah bentukku lengoran mulai. Bapaknya coba paranono kepapakan, mungkin si Yudi wedi rawane mulai apa piye. Jadi si Yudi ini kemana? Ora ditungguin minyak yang mau dipakai, minyak tanahnya mau dipakai, keburu lampunya mati kok nggak pulang-pulang, apa ketemu temennya main apa gimana. Dia akhirnya nyuruh bapaknya, Pak coba susulin, apa si Yudi takut pulang ke sini apa gimana. Ya udah ya disusulin lah si bapaknya dengan rute yang sama yang dilewati Mas Yudi tadi. Emang itu rute utama, jalur utama yang dilewati. Akhirnya pelan-pelan nggak ketemu kan, sampai ke warung yang dituju. Emang warung yang jual minyak tanah hanya satu tersebut di kampung itu. Akhirnya warungnya kebetulan masih buka, belum nundek kan. Nah yang pedagangnya keluar nih, yang ibu-ibu yang tadi, loh Bapak Yudi mau beli apa lagi Pak? Tadi Yudi dari sini nggak sekalian? Yudi udah kesini, udah beli minyak tanah 2 liter. Loh lagi mana Pak? Enggak, saya tuh bukan mau beli lagi, saya mau nyusulin Yudi kok. Si Yudi kalau udah nyampe situ belum pulang ya? Tadi pulangnya lewat mana? Masa belum pulang? Belum, udah ditunggu 1 jam. Iya pulangnya udah lama, dari sini mungkin udah 40-an menit yang lalu. Tadi lewat jalan biasa kok, jalan dia pulang. Tadi kan tak bilang, berani nggak? Berani tak anterin sampai tikungan sono. Berani katanya, nggak apa-apa, orang tiap hari lewat sini, kata Yudi terus begitu Pak. Terus kemana ya? Ya udah, aku tak cari dulu ke rumah, apa mungkin dia lewat jalan lain nggak ketemu. Ya udah, si bapaknya Mas Yudi itu balik melalui jalan yang sama dan benar-benar nggak ketemu Mas Yudi dan nggak ketemu seorang warga pun di situ. Akhirnya sampai rumah, kok nih ya Pak, lah mana Yudinya? Nah, justru itu Yudi itu tadi udah beli minyak tanah 2 liter katanya, terus udah pulang. Tadi tanyain nama yang punya warung, dan enggak, kalau nggak berani mau dianterin gitu. Jawabnya berani gitu, jawabnya berani pulang.
udah lama, udah 40 menitan. Aduh ibunya, aku lupa ya maghrib kok tak suruh ke warung katanya. Maghrib tak suruh ke warung kan. Terus ini gimana Pak? Ya udah, aku tak panggil warga, minta bantuan warga. Akhirnya bapaknya Mas Yudi ini ngumpul kentongan kan. Zaman dulu kentongan tuh ada kode-kode tersendiri nih. Ada kalau ada orang meninggal, ada maling, ada apa itu beda-beda. Entah itu pakai kode yang mana, berapa ketukan itu kodenya itu. Jadi kode kentongan itu sendiri. Akhirnya warga berkumpul menanyakan apa yang terjadi dan butuh bantuan apa. Dijelaskan sama bapaknya Mas Yudi bahwa begini kan. Si Yudi itu beli minyak tanah sampai sekarang belum pulang. Perginya tadi sebelum maghrib. Oh ya udah, langsung warga itu menyebar ke jalan-jalan yang mungkin dilalui Mas Yudi, karena jalan menuju warung tersebut gak cuma satu. Ada yang mencar ke jalan tersebut, dan warga ada yang inisiatif, karena di setiap desa itu pasti ada titik-titik yang apa ya, aura magisnya, aura misterinya Yudi gitu. Nah, beberapa warga yang wakal ada langsung menuju ke TKP tersebut kan. Ada yang menuju TKP tersebut, dan ada beberapa yang udah bapak-bapak yang senior lah. Yang senior itu apa namanya, mencari ke yang tikungan, terus belok ke kiri tadi ke arah hutan yang banyak batu-batu besar. Memang di situ apa namanya, dulu banyak batuan besar sebelum dipecah-pecah untuk tambang seperti sekarang ini. Nah, sekitar 4 atau 5 orang bapak-bapak paling larinya ke sini gitu. Karena di desa tersebut ada 4 atau 5 titik ya, dan rata-rata posisinya di pojokan desa. Jadi karena rumah Mas Yudi di sebelah barat, nah orang-orang ini curiganya ke titik tersebut, ke sebelah utara rumah, ke bagian barat itu. Akhirnya mereka jalan berlima sambil ngobrol, coba di tiap sela pohon besar atau batu-batuan kita sisir satu persatu kan. Pada berani kan? Berani. Ntar kalau ada apa-apa kode, kemudian bapak-bapak ada yang bawa senter, ada yang bawa obor, karena udah mulai gelap. Ya udah, mereka menyisir area situ kan. Dan pas udah melewati beberapa batuan tuh, salah satu dari mereka mendengar ada tangisan tipis atau tangisan kecil seorang anak laki-laki. Simbo, tapi nggak kencang suaranya. Akhirnya mereka ngasih kode ke temannya yang agak jauh. Rene, kamu dengar gak ada suara tangisan anak laki-laki ya? Akhirnya konsentrasi menuju ke arah suara tersebut, dan benar, oh iya, ada suara anak nangis. Ini karena suaranya Yudi, iya yang simbol-simbol ini. Iya nih, yaudah akhirnya mereka konsentrasi ke arah suara tersebut kan. Ke arah suara tersebut, dan ternyata di balik batu dan semak-semak, karena batunya ini cukup banyak, batu tinggi-tinggi, kalau sekarang sebutnya tuh kayak geopark gitu. Batu yang besar tinggi-tinggi. Nah, di balik batu tersebut yang agak jauh dari jalan itu, mereka menemukan si Yudi kecil itu lagi terungkup gini, duduk, lututnya diangkat, nah kepalanya dimasukin di antara sela-sela paha itu, kayak orang ngumpetin mukanya gitu. Terus dibangun, Yudi, kamu ngapain ini? Nah, ada suara tersebut, si Mas Yudi ini kemudian bangun gitu. Dan dia ternyata mengenali kelima orang tersebut, tetangganya semua, tetangga satu kampung maksudnya. Akhirnya, tolong. Akhirnya si Yudi kan masih nangis, tolong. Nah, dari satu bapak ini inisiatif digendong, kamu ngapain kok di sini katanya. Akhirnya
bawa pulang dulu kan, digendong kan, pas udah digendong itu apa lengopetku ketinggalan kan. Nah, si Mas Yudi pas digendong itu minyak tanahnya ketinggalan kan. Akhirnya dibawanya sama bapaknya saat ini, udah ayo bawa pulang, kasih kabar ke orang-orang itu udah ketemu. Nah saat digendong perjalanan pulang itu warga yang dari segala penjuru menyisir itu melihat dikasih kode kan, Yudi ketemu. Oh iya alhamdulillah. Ya wes akhirnya Yudi dibawa pulang, ketemu ibu bapaknya, kentongan pun dibunyiin lagi, ditabuh lagi untuk memanggil warga ke rumah tersebut bahwa Yudi udah ketemu. Akhirnya digendong, udah jalan sendiri kan, malu juga, udah SD digendong. Akhirnya lari ke rumah kan, pas sampai rumah itu Simbo, Yud kamu kemana aja Yud, ditungguin gitu. Simbo itu karena dia masih usia SD kan, masih gampang nangis kan. Aku wedi, aku takut ya. Kenapa kamu kenapa? Akhirnya ya udah gitu. Kata bapaknya udah jangan tanya dulu, kasih minum dulu. Ya udah akhirnya masih kasih minum, dan warga di situ cukup antusias untuk mendengarkan cerita dari Mas Yudi. Karena zaman dulu kan kalau ada kejadian apa itu kayaknya sakral banget, misteri banget, serem banget, dan asik banget buat didengerin. Nah Mas Yudi cerita bahwa dia setelah pulang dari beli minyak tersebut dan berpapasan dengan ibunya, dan diajak mau diajak jalan-jalan ke Solo, dan dibawa dia ke arah Batu-Batu belok kiri. Cuman sepenglihatan Mas Yudi itu kayak terminal, tapi udah nggak ada mobil, warung-warung udah pada tutup, dan diajak untuk menunggu mobil di situ. Nah, kenapa Mas Yudi menangis? Nah karena nunggu kan lama, nunggu di situ lama, terus ibunya juga diem aja katanya. Ibunya bilang, kamu tunggu sini ya, si Mbok mau ke sana dulu, mau nyari warung kan. Iya Mbok, jangan lama-lama ya. Iya gitu kan. Nah setelah si Mboknya itu berjalan berapa langkah itu tiba-tiba kejadian itu kan berubah. Itu yang tadinya terminal, yang jalanan aspal itu jadi jalanan batu, dan posisi Mas Yudi nunggu itu dia di bawah sebuah batu besar, di balik batu besar tersebut. Nah karena shock dan kaget, Mas Yudi takut. Di situ gelap banget. Kalau Mas Yudi jalan harus mencari jalan sela-sela itu menuju ke jalan tersebut, karena jalan tersebut ujungnya itu buntu, dan untuk kembali ke kampungnya itu harus melewati sela-sela ladang orang itu. Mas Yudi takutnya di situ, takut ada ular, takut keselimut, takut ketemu setan lagi gitu. Terus pas yang sosok mirip dengan ibunya, simbolnya tersebut menghilang, Mas Yudi menangis ketakutan, campur aduk jadi satu, panik lah. Masih untung nggak pingsan kan. Akhirnya Mas Yudi dia menyembunyikan mukanya itu karena takut kalau ada sesuatu yang penampakan lah, atau makhluk lain yang ganggu dia dengan penampakan yang serem itu kan kebayang semua. Akhirnya dia cuma bisa nangis lirih sambil berharap ada bapak atau ibu yang mencarinya, bapak atau simboknya mencarinya, hingga pas tetangganya atau warga ini ada yang datang tuh, Mas Yudi sempat takut mau ngangkat muka, takutnya bukan tetangganya, jadi cuma mereka yang nyamar lagi dari makhluk yang terjadi dia tuh, yang nyamar lagi dari tetangganya, takutnya di situ. Tapi pas udah meyakinkan bahwa itu lebih dari satu orang, Mas Yudi pun mau digendong tadi ayah pulang. Terus si ibunya malah diomelin sama tetangga, kamu maghrib anak kecil suruh beli minyak, masih untung cuma dikerjain gitu doang, yang udah dibawa pergi jauh. Yang lain tuh nimbalin, iya itu apa namanya, itu kan wewe ya lampor, dua-duanya itu suka nyulik anak kan, suka ngumpetin anak kan. Oh iya nggak lagi akhirnya maaf ya Jun, lain kali nggak disuruh deh kalau maghrib kata ibunya. Ya udah akhirnya ceritanya selesai sampai di situ, dan itu menjadi pengalaman untuk terutama keluarga Mas Yudi dan tetangga-tetangganya semua. Jadi takutnya ada kejadian yang terulang dan berakibat fatal. Kalau ini masih ringan, cuma di bawah doang terus ditinggal. Kalau biasanya kan diumpetin, kadang sampai berjam-jam, kadang sampai berhari-hari. Nah ini cuma untung hanya
sekitar 2 jam. Oh ya, ketemunya Mas Yuli itu sekitar jam 9-an. Sekitar jam 9 kan nunggu warga ngumpul juga. Ya, cerita ke-14 cerita ke-49 di channel Dongeng Malam cukup sampai di sini ya. Nanti kita bertemu dalam cerita horor atau cerita mistis berikutnya. Dan buat sobat Dongeng Malam semua yang punya pengalaman mistis atau misteri dan ingin diceritakan kembali sebagai nostalgia atau hiburan saja, bisa kirimkan pengalaman tersebut dalam format teks maupun audio ke alamat ini, jackminator@gmail.com. Itu nanti di akhir acara saya sertakan alamatnya. Ya, saya ucapkan terima kasih pada sobat Dongeng Malam semua yang sudah menonton video ini, yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah membagikan video. Saya doakan semoga diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah serta diberikan kebaikan di dalam kehidupannya. Amin. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dongeng Malam.